Kasur Palembang nih, Hijau. berapa harga? Aduh. Lupa aku. Bentar ya. Aku tanya Mamang dulu. Lur, yang mau kuliah bejibun. Yang lulus kuliah dan lagi nyari kerja juga bejibun, Lur. Kayak gini diperkirakan ada 25.000 pencari kerja yang nyerbu job fair Bekasi. Padahal infonya lowongan yang ada cuma 2.000 aja, Lur. Pantes pada singgol bacok ya. Udah kepanasan, penpetan, belum tentu keterima lagi. Yo namanya nasib yo, Lur. Gak ada yang tahu. Kalau aku sih yo kayak gini, masih serabutan naik. Yang penting dapat duit dan masih bisa makan. Aku sudah bersyukur, Lur. Kalau yang lain sibuk hilang-hiling liburan, aku tetap kerja. Kali ini aku ikut juragan kasur yang Palembang, Lur. Kasur bukan sembarang kasur, Lur. Soalnya kasur ini penuh warna dan motif bunga yang khas. Tentu aja kenyamanannya yang gak tergantikan, Lur. Dul, kasur Palembang nih, Hijau. berapa Dul? Ada banyak, Bu. Untuk 2 orang pakai yang mana Dul? Tuh 2 orang yang inilah, yang lebar. Yang lebar, Yo. berapa harga? Aduh. Lupa aku, Bu. Bentar ya. Aku tanya Mamang dulu. Daripada salah, biar juraganku aja yang turun tangan. Harga berapa, Mang? 200. 200. Udah, kamu tinggal aja. Kamu bawa kapuk ke belakang ya. Oh, ya, Bang. Ya, Bang. Ya. Sama Mamang ya, Bu ya. Siap. Kasur Palembang terbuat dari kapuk kualitas super, Lur. Gak heran kalau empuk dan bikin nyaman banget. Seringkali aku lupa waktu kalau wis delosoran di kasur Palembang. Meskipun koyoke enteng banget, tapi masing-masing bal ini beratnya berkisar 24 sampai 26 kg, Lur. Berat. Yuk. Kapuk taruh mana, yuk? Kapuk taruh situ satunya dibongkar di dalam. Oh, ya yuk. Lur, sarung kasur ini udah dijahit di 3 sisi yo. Hanya menyisakan 1 sisi yang terbuka. Masukin kapuknya lewat sini. Nah, ini nih yang harus tetap ada di sampingku. Tongkat sakti mandraguna. Pakai alat ini, aku bisa mendorong dan meratakan kapuk ke dalam sarung kasur. Biasanya sarung ini terbuat dari kain satin atau katun. Motifnya bisa macem-macem. Dulunya sih cuma motif bunga khas Palembang aja, Lur. Tapi saiki motifnya udah ekspansi sampai ke toko kartun luar negeri. Kalau sekiranya wis terisi penuh dan rata, sisi terakhirnya dijahit manual menggunakan tangan. Bu, ini siap dijahit, Bu. Gimana ya, Bu? Jahitnya? Nah, jempol kaki. Oh, ini pakai jempol kaki Ya. ke sana. Oh, iya ya. Udah selesai belum? Belum, yuk. Ini masih ngejahit. Ini biar Om aja yang lanjutin, kita bawain aja, kamu bantuin bawa ke toko. Oh, ya yuk. Nek, tolong dilanjut ya, Nek ya. Ada 12 jenis kasur Palembang yang bisa dipilih, mulai dari ukuran 80 cm sampai 180 cm, Lur. Masing-masing ukuran masih dibedakan menurut bahan sarungnya.
Dul, yang di belakang udah selesai semua. Ya Bang? Udah selesai. Udah Mang. Istirahat deh. Oh, itu Bang. Iya. Ini Wah, ini yang aku tunggu-tunggu. Mumpung kasur di rumahku udah saatnya dilem biru. Lempar, ganti yang baru. Bisa tidur siang itu berkah banget, Lur. Untuk para milenial yang menanggung banyak beban. Maklum, aku kan pekerja keras dan yang tak kenal lelah dan menyerah. Kalau nanti bagaikan matahari, angin akan buat kamu. Waduh, adikku berisik banget nih. Mana lagi mimpi makan bareng Agnes Monica pula. Andaikan Mumpung ditinggal, aku kerjain ah. Bu, tolong! Ibu tolong, Bu! Bu, bunuh tampang, Bu! Astagfirullahaladzim, gondok! Aduh, tak di situ! Di sini! Gak asik nih, malah panggil bala bantuan. Ampun Bu, habis Bu. Aku lagi enak-enak tidur Bu. Dek Nabil, itu masa main HP, makan, teriak-teriak. Mau dengerin musik? Iya, tapi kan dia tengok-tengok lah. Ngapain tidur terus di sini? Masak biji mata apa? Hah? Masak deh kau sekarang. Masak di bawah. Kan butuh istirahat juga Bu, untuk Masak kerjaan. di bawah, masak. Iya Bu. Yuk, masak. Dek Nabil, ayo bantuin masak. Yo wis, tak masak dulu, Lur. Dibantuin Dik Nabila, aku bikin yang enteng dan empuk koyo kasurku. Aku memanfaatkan sisa jagung yang udah aku panen beberapa hari lalu, Lur. Setelah direbus, tinggal tak serut gini yo. Dik Nabila bertugas bagian perotian. Biar lebih estetik, bagian sampingnya dipotong sedikit menyamping. Biar ukurannya tetap lebar, potongan rotinya jangan sampai terputus yo. Dek, aku masak isiannya dulu Dek ya. Oke. Jangan lama-lama, kemarin Mama. Enggak. Kali ini jagung manisnya mau tak buat jasuke istimewir, Lur. Iya, jasuke jagung susu keju, Lur. Bukan jangan suka kepo yo. Yang bikin aku jatuh cinta sama jasuke karena rasanya yang lengkap banget. Gurihnya didapat dari mentega yang dicairkan. Selain manis alami dari jagung, aku tambahkan sedikit kental manis supaya lebih legit. Setelah warnanya berubah jadi memucat, baru deh jagungnya ikutan dimasak. Supaya lebih creamy, aku tambahin keju yo, Lur. Sengaja aku memilih mozzarella untuk mendapatkan tekstur yang elastis dan berserat. Kurang gundul banget kalau warnanya sepucat masa depanmu. Biar lebih meriah, aku bagi dua untuk diberikan pewarna. Jasuke wis siap, Lur. Sekalian aku panasin ovennya biar rotinya cepet mateng yo. Dek, tolong lanjutin Dek ya. Ini tolong diisiin, habis itu diopen ya. Oke. Ya, tinggal dulu ya. Iya, makasih Adul. Jasuke nih tinggal ditata cantik di bagian di atasnya. Dik Nabila menambahkan mentega di tiap sisinya biar gurih, lembut dan renyahnya terasa, Lur. Karena semua bahan wis mateng, manggangnya yo gak lama-lama. 5-10 menitan aja wis siap santap. Wah, ternyata hasilnya wapi tenan, Lur. Jadi gak sabar pengen cobain rasanya.
Olahanku dan Dek Nabila ini kuberi nama Tipang Jala alias roti panggang keju mozzarella. Mantep toh? Enak nih. Ini jelas enak lah. Seperti dugaanku, rasanya jos gandos. Pakai kotos-kotos pula. Manis, gurih, dan lembutnya gak lebay. Teksturnya juga unik karena ada tambahan keju mozzarella. Gak cuma enak iki lur, tapi juga kaya nutrisi. Perut kenyang, hati senang. Bisa lanjut tidur siang lagi ki. Sabar, tenang, sabar. Saya mau nyanyiin 2 lagu. Abon. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan lupa kita ngadain konser ulang tahun. Ayo. Ada penyanyi papan atas, kenal. Ada penyanyi yang goyang-goyang timur. Lur, bener-bener iki kabar bahagia bakal ada artis papan atas yang bakal datang ke desaku ini. Saking semangatnya, aku dan Bang Kimau memberitakan kabar bahagia ini. Ada acara apaan sih ini? Konser ulang tahun, pokoknya konser akbar. Kita datengin artis-artis papan atas. Betul. Kita datengin pedangdut yang bisa goyang patah-patah, Anak band, goyang ngebor, Anak dan band, goyang anak maju mundur. Anak band. Pokoknya jangan lupa dateng ya. Datang ya. Datang ibu ya. Datang ya. Datang semuanya ya. Ya. Yo, pokoknya ramein. Yo semuanya, jangan lupa. Yo. Alhamdulillah lur, kapan lagi coba bisa ngeliat artis ibu kota yang suka muncul di TV. Wah, sudah pada ngumpul semua ini lur. Promosi kami berhasil. Bangganya aku. Maaf, ini tadi keasikan muter. Iya. Ada yang menonton konser musik ya? Saya kemana ya? Loh, kok gitu? Apa sih Ki? Kalau sampai kena tipu? Padahal warga keburu datang lur, karena kepo pengen nonton langsung artis ibu kota. Gawat iki, gawat. Gak bisa dibiarin lur. Aku harus menenangkan warga. Sabar, tenang. Saya mau nyanyiin 2 lagu. Abon. Makan. Mau pada mau makan. Gini aja. Apapun bisa terselesaikan asal kebutuhan perut terpenuhi. Biasa lur, perut keroncongan emang bisa bikin emosi. Kenapa sih itu sana? Masa stand up lagi sih, Dul? Tadi udah ditimpukin aku. Aduh, aku jadi masakan apa ya? Kamu sih ada aja. Kamu masak durian? Mangga. Oh, iya, mangga. Pucuk dicinta ulam pun tiba lur. Tiba-tiba ada buah mangga raksasa di depan mata lur. Hajar, jangan nih. Wits, sabar lur. Kita harus izin dulu yo sama yang punya. Kebetulan aku kenal sama pemiliknya lur. Ambil aja ngapain? Jangan. Kita harus minta, nggak boleh nyolong. Namanya Pak Jimmy alias Jimmy Hantu. Orangnya baik kok. Ntar aku kenalin yo. Assalamualaikum. Malam. Pak Haji. Siapa tuh?
Gundul Pak Haji. Ya. Ini mau Pak Jimmy hantu, saya tahu. Mangga gede banget tuh. Mangga segede pala gua dulu. Pak Haji, mangganya bisa gede gini. Pakai apa Pak Haji? Di hormon. Wadaw, wedan ini lur, manggane besar banget, seukuran bayi lur. Kalau tak terawang, ini beratnya bisa mencapai 2 kg sampai 4 kg lur. Beh, kenyang banget pastinya makan mangga ini. Pak Jimmy mendapat julukan Jimmy Hantu karena inovasinya lur, yang bisa bikin buah-buahan berukuran raksasa. Mangga premium ini adalah hasil persilangan dari mangga bapang dan mangga harum manis. Pak Haji, kan ini aku udah berunding nih Pak. Apa? Minta mangganya ya Pak ya. Boleh, Detri kan boleh ambil aja. Bisa tambahin emang lagi nih. Kalau kalian penasaran dengan buah-buahan raksasa ini, datang aja ke kebunnya Pak Jimmy di daerah Taman Sari, Bogor, Jawa Barat. Senangnya lagi nih lur, Pak Jimmy itu royal banget. Kami boleh bebas ambil mangganya lur. Teh. Iya. Nah ini teh, masyarakat pada kelaparan teh. Tadi mau nonton konser, artisnya belum datang. Bantuin masak ya teh ya? Boleh? Terserah aja teteh mau masak apa, mau masak kue kek, mau masak sayur kek. Sekalian minjem keranjangnya teh ya. Di balik keapesan tadi, ternyata ada keberuntungan begini lur. Dapat mangga api, dapat mbak cantik. Canda lur. Pak Haji, makasih ya. Lagi-lagi. Pak Haji, udah banyak banget Pak Haji. Hah, cukup. Udah cukup Pak Haji. Hari ini aku masak lolly cake lur. Kue cantik asal Australia dengan bahan-bahan sederhana seperti biskuit gabin, kental manis, dan mentega cair. Gampang yo bahannya. Bikinnya juga gampang banget lur. Pertama, hancurkan dulu biskuit gabinnya sampai benar-benar halus. Sementara Kimau dan Mbak Revi motongin mangga. Biskuit gabin halus, aku kasih pewarna dan mentega cair, lalu aku aduk-aduk biar merata warnanya. Setelah itu, aku pipihkan dan masukkan potongan mangga. Kemudian aku gulung seperti bolu gulung. Jadi deh. Ini dia hasilnya. Simpel kan lur buatnya? Cocok banget yang pengen hemat waktu. Cemilan sachet dibuat makan rame-rame. Maaf ya, jangan lama dikit ya. Tenang, nggak usah panik. Ayo maju, maju. Jangan emosi yuk. Ayo sini, kita makan bareng. Ambil lagi. Lur, diserbu dong. Happy banget hatiku lur. Jadi tidak malu lagi nih. Apalagi resep ini enak tenan. Legitnya lolly cake bercampur dengan mangga raksasa yang punya rasa dan tekstur seperti jambu kristal, manis, gurih, nagih lur. Jos gandos pokoknya. Ikan. Apa yang ngikutin? Minta ikan dong. Minta beli. Apa dong? Ikan dewa, ikan kajra, ikan keberuntungan. Ikan dewa, ikan kajra. Ikan. Apa yang ngikutin? Minta ikan dong. Minta beli. Apa dong? Ikan kacra. Pasar, Bu. Ya, dulu. Ikan. Ikan dewa, ikan kacra. Naon eta euy? Ikan, Kang. Hah? Ikan ya, Nu.
Wih, ikan dewa, Kang. Lain lauk. Lauk dewa. Ini kan buat ikan-ikan hias. Wah, laku banyak nih, Dul. Mana? Lumayan. Dapat berapa, Dul? Berapa ya? Lumayan sih. Berapa tuh? 2, 4, 5, 6. Turunin. Lu masuk wilayah orang. Ambil. Udah ambil. Ambil. Udah. Ambil. Duit tadi? Udah. Nggak ada pemasukan. Ini wilayah saya nih. Udah. Awas. Ambil cepat. Ngecing. Udah sana. Duit? Ikannya? Waduh, duitnya kagak ada. Ikannya hilang. Ikan dewa atau ikan kancra bodas dikenal sebagai ikan pembawa keberuntungan. Gak heran lur, kalau ikan dewa atau ikan kancra ini harga jualnya selangit. Ikan yang punya nama latin torsoro ini juga dikenal sebagai ikan keramat kalau berada di kolam-kolam yang dikenal suci. Malahan di lokasi wisata Cibulan, ikan dewa diyakini sebagai jelmaan pasukan Prabu Siliwangi. Ikan-ikan dewa yang aku beri makan ini memang budidaya dari unit pembenihan rakyat Minakancra Ciburial. Unit pembenihan ini memang fokus membudidaya ikan dewa. Budidaya ikan kancra ini gak mudah lur. Dalam sehari, ikan-ikan ini diberi pakan 2 kali sehari. Memang asik ya lur, kalau ngasih makan ikan di kolam begini, bikin hati adem. Udah ngelepasin larva ikannya. Udah dah. Udah. Ya. Ini ikan kasih ke Kak Putri untuk dimasak. Masak? Iya, dimasak. Ikan dewa? Iya. Sekarang cobain rasanya ikan dewa. Iya. Kakak Putri ya? Iya, di dapur sana. Ya. Weh, Teh Putri udah siap masak-masak ternyata lur. Teh Putri, Iya, Dul. ini disuruh ngantri ikan dewa. Oh, sekalian dibersihin aja ya, terus dikukus sama disuir ya, Dul ya. Dimasak ini? Dimasak atuh. Boleh nggak nanti aku ikut makan? Boleh banget, Gundul. Apa sih yang nggak buat Gundul? Oh ya, kita tak bantu itu. Iya, makasih ya, Dul ya. Ya Teh. Iya. Walaupun bernama ikan dewa, cara membersihkan ikan ini sama saja dengan ikan lainnya lur. Cukup dibersihkan sisinya dan dikeluarkan isi perutnya biar aman dikonsumsi. Sementara aku siapkan ikannya, Teh Putri dan Buneng menyiapkan racikan bumbu dan bahan lainnya lur. Teh Putri menyiapkan bahan-bahan dan bumbu isiannya. Kita iris-iris tipis dulu semua bahan yang ada. Begitu juga potong-potong daun bawang. Kalau sudah semua diiris dan dipotong, siap kita tumis lur. Isian sudah. Sekarang Buneng siapin kulit wonton deh. Tinggal kita campurkan tepung terigu dengan telur dan garam secukupnya. Tambahkan juga dengan air yolur. Lalu aduk-aduk deh sampai kalis. Aduk memutar dan sesekali sambil ditekan yolur biar padat dan kalis adonannya. Teteh, aku mau numis dulu ya. Oh iya. Sebentar ya, Teh ya. Iya. Setelah ikan bersih luar dalam, tinggal bagaimana kita mau memasaknya saja lur. Berhubung tadi Teh Putri pesan untuk dikukus sama disuir kan. Nah, sudah matang nih lur. Dengan cara dikukus begini, ikan matang merata, tapi juga tidak hancur kan. Masih enak dilihat ikannya kan lur. Aku penasaran banget gimana sih rasanya ikan dewa ini. Aku cobain ah. Wah,
Gak beda jauh sama ikan mas rasanya kok. Tapi mungkin nanti kalau sudah diolah Teh Putri bakalan istimewa rasanya. Sama kayak ikan mas emang, ikan dewa ternyata juga punya banyak duri halus. Kalau sudah disuir-suir begini akan kelihatan lur duri-durinya. Tuh, aku aja sampai capek nyuirnya. Untung masih bisa sambil icip-icip daging di kepalanya. Gundul, aku nungguin di sana ternyata ada di sini. Teteh. Iya nih Teh. Lagi nyuir-nyuir ikan sambil ngebersihin kepalanya. Udah beres kan, Dul? Udah. Ya udah, kalau udah beres, aku mau numis bumbunya ya. Oh iya dah. Udah. Tinggal dulu ya Teh ya. Iya, makasih ya, Dul. Buat bumbu isian wonton, kita tumis dulu potongan tomat dan daun bawang, bareng sama isian cabai, bawang merah, dan bawang putihnya. Kalau tumisan bahan sudah layu dan wangi, yuk mari kita campurkan ikan dewa yang sudah disuir-suir. Oh iya, jangan lupa bahan penyedap juga ya lur. Teh Putri sih pakai kecap asin, bubuk lada, dan garam sebagai tambahan penyedapnya. Langsung tercium aroma ikannya. Mantap. Sementara Teh Putri memasak olahan ikannya sampai siap, yuk kita intip gimana kabar adonan kulit yang dibikin Buneng. Biar lebih menarik dan rupawan kayak aku, kita beri pewarna kulit wontonnya. Kasih warna biru dan merah muda aja yo. Terus kita aduk terus sampai kalis. Kalau sudah kalis gini, kita giling tipiskan pakai roller pin biar tipis dan lembut. Kalau sudah kalis, gak usah khawatir sobek ya lur. Justru harusnya makin gampang buat bikin tipis kulit wonton ini. Kalau sudah tipis gini, biar makin rapi, kita potong jadi persegi 4 ya lur. Tuh, jadi kelihatan cantik kan kulit wontonnya. Tumisan isi sudah siap, kulit wonton juga sudah rampung. Siap ke step selanjutnya ya lur. Teteh, ini tumisannya udah matang. Oh iya Put, langsung digulung aja ya. Iya, Teh. Isian tumisan ikan dewa yang sudah disuir dibungkus balutan kulit tepung. Wah, memang beda yo kreasi ikan dewa teteh-teteh ini. Apalagi kulit tepungnya warna-warni kayak gini. Jadi makin ceria Gundul mah ngelihatnya. Wah, banyak dan kelihatan warnanya cantik-cantik ya lur. Bungkus-bungkusan ikan ini, tapi belum selesai lur. Setelah bungkusan-bungkusan ikan ini sudah rapi terbungkus dalam kulit tepung ini, kita masukkan lagi dalam bungkusan daun pisang. Tapi kali ini dalam bungkusan daun pisang, kita taburkan wonton warna-warni ini pakai taburan kunyit, potongan jahe, daun bawang, daun salam, dan cabai. Porsinya sesuai selera yo. Makin banyak cabai dan jahenya, sudah pasti makin pedas lur. Setelah rampung dibungkus semua, giliran kita kukus maning. Ra usah suwi-suwi kukusnya lur. Kan kita bukan mau bikin pepes yo. Mumpung masih basah kukusannya, langsung saja dibakar wontonnya. Wih, pas dibakar begini, harumnya tuh bikin Gundul jadi ingat pepes ikan. Kan emang lagi bikin olahan ikan ya lur. Bicara soal kreasi makanan, Indonesia memang juaranya lur. Ikan dewa pembawa keberuntungan aja kelar jadi masakan lo. Pas banget jadi makanan berat iki lur. Rasanya enak tenan teh. Daging ikannya terasa lembut, berpadu dengan kulit tepung sama racikan bumbunya. Jos banget. Apalagi ditambah nasi begini, kenyang banget pasti. Ikan dewa ini juga ternyata ada dalam relief di Candi Borobudur loh lur. Makanya diyakini ikan ini sebagai ikan keramat. Gak heran harganya pasti mahal.
apalagi kalau sudah matang begini. Iya, iya. Asli lur. Di umur yang lagi lucu-lucunya, aku memang harus batasi diri sama yang manis-manis. Kalau sama batang-batang tebu di sini sih, gak tergoda lur. Tiap hari, yo memang sudah kerjaanku memanen batang tebu untuk kubawa ke UMKM lur. Tapi ketemu si manis yang satu ini, yo mana tahan lur. Piye iki lur? Ternyata gak selamanya yo niat baik akan berakhir dengan nasib yang baik pula. Maksud hati menyapa Uni Saskia, malah begini deh jadinya. Nih, bantu tarik nih. Iya ini. Ayo Dul, kamu juga bantu dorongnya. Iya ini. Akhirnya naik. Aduh. Makasih Uni ya. Kamu emang mau kemana sih Dul? Ini nyetor tebu. Uni mau kemana nih? Sama, aku mau juga ke depan. Makanya ya, bareng aja yuk. Emang ada bisa? Bisa. Mau duduk di tebu? Atau mau di belakang? Atau mau di pangku? Oh ya. Dah, berarti. Nah. Pegangan ya. Ya, paling enggak semua ada hikmahnya lur. Kalau aku gak nyusruk, mungkin aku gak bakal bisa bonceng becak sama Uni Saskia. Sejujurnya, aku sedikit grogi bisa sedekat ini sama Uni Saskia lur. Jantungku deg-degan, pikiranku jadi mengawang-awang. Ditambah perut keroncongan, belum sarapan. Makin bikin aku gagal fokus lur. Wah, mobil. Aduh, sakit lagi. Aduh. Dul, kamu gak apa-apa Dul? Gak apa-apa sih, cuma kaget aja. Itu mobil. Aduh. Wes, kali ini aku yang salah lur. Untung gak kenapa-kenapa lur. Sampean Dul. Akhirnya. Ini, bantuin angkat ini nih. Gara-gara banyak drama, aku dan Uni Saskia jadi terlambat sampai ke UMKM iki lur. Di penggilingan, Pak Asro sudah sibuk menggiling batang-batang tebu untuk diperas air tebunya. Tolong dibantu ya. Oh, iya Pak. Saya cuma dulu ya. Ya, biarin saya yang giling. Ya. Uni, minta tolong bantu jalanin kerbau, biar saya yang masukin batangnya. Di sini lur, air tebu menjadi bahan dasar utama untuk pembuatan gula saka. Itu loh, gula merah tradisional dari Sumatera Barat. Yang unik dari pembuatan gula ini adalah proses penggilingannya yang masih memakai tenaga kerbau loh. Kerbau ditutup matanya supaya tidak terganggu suasana sekitarnya. Sementara pukulan ringan dari batang tebu akan membantu kerbau tetap fokus terus berjalan. Aman lur. Iya. Lah, yang gak aman yo kepalaku iki lur. Kalau sekali dua kali kejedot sih yo gak masalah. Tapi kalau berkali-kali yo mumet lur. Tetesan air dari batang tebu yang tergiling selanjutnya akan disalurkan ke wadah penampungan lur. Kalau sudah banyak, yo bisa lanjut diproses jadi gula saka. Uni, minta tolong gula-gulanya ini masukin ke plastik ya. Oke Dul. Aku mau ngerebus air gula dulu. Dul,
Nanti aku minta air gulanya ya. Iya ya, nanti aku antar ke rumah ya. Tolong semua ya dimasukin ya. Lur, karena masih memakai tenaga kerbau, butuh waktu dan kesabaran untuk mengumpulkan tetes demi tetes air tebu. Biasanya sih, saat permintaan gula sedang tinggi-tingginya, proses penggilingan akan dibantu dengan mesin modern. Kualitas hasilnya sama kok lur. Aku saring dulu air tebunya yo, supaya gak ada kotoran atau sisa yang terbawa. Air tebu yang terkumpul pada hari itu biasanya akan langsung dimasak untuk menjaga kualitas. Jika dibiarkan terlalu lama, air tebu akan terfermentasi. Kalau udah kayak gitu, juga iso lagi dijadiin gula lur. Biasanya proses perebusan air tebu berlangsung selama hampir 5 jam. Proses perebusan gak bisa ditinggal begitu saja. Soalnya sisa kotoran, ampas atau batang tebu akan terangkat bersama busa selama proses perebusan. Kudu diliatin lur. Sekali-sekali dibersihkan yo lur, biar kualitas gula tetap terjaga. Setelah masak, air tebu yang sudah siap akan berubah tekstur menjadi lebih kental dan pekat. Yuk, tuh, 2, 3. Sudah bisa diangkat nih untuk dicetak. Bu, Ya, Pak. ini air gulanya. Terima kasih ya sudah dibantuin. Makasih ya Pak ya. Iya, betul. Lur, masyarakat sekitar di Nagasari Lawang, Kabupaten Agam, telah memproduksi gula saka sejak zaman kolonial Belanda di tahun 1940-an lur. Pada masa itu, gula saka dari Lawang bahkan diekspor oleh Belanda ke banyak negara Eropa. Selama puluhan tahun dari generasi ke generasi, gula tebu saka Lawang masih tetap eksis sampai sekarang lur. Dari sehari, rumah produksi yang satu ini saja bisa menghasilkan hingga 1 kuintal lebih gula tebu siap jual. Dos gandos lur. Kisah manisku hari ini masih berlanjut lur. Upah air gula dari bantu-bantu UMKM mau aku racik bersama Uni Saskia. Rencananya aku dan Uni Saskia mau bikin racikan roti kukus yang sedang viral di ranah Minang. Tugasku enteng-enteng aja lur. Aku peras daging buah naga untuk kuambil sarinya saja. Sengaja aku saring supaya biji-biji buahnya tidak ikut terbawa, biar dapat warnanya tanpa merusak rasa. Air buah naga inilah yang mau aku racik bersama dengan air gula tebu. Pisahkan juga kuning dan putih telur terlebih dulu lur. Kocok bersama sedikit gula pasir supaya manisnya lebih berasa. Jangan lupa tambahkan creamer lalu kocok kembali. Untuk membuat teksturnya lebih berisi, boleh juga ditambah dengan sedikit tepung terigu lur. Oh iyo, untuk Uni Saskia tugasnya gampang juga kok. Kelapa setengah tua cukup diparut untuk diambil air perasan santan yang pertama. Udah nih? Udah dong. Lihat sini. Lanjut lur, santan, air gula, dan air buah naga dicampur menjadi satu. Santan untuk gurihnya, air buah naga untuk cantik warnanya, sedangkan air gula menjadi inti sentuhan rasa manis segarnya. Kalau sudah, sedikit demi sedikit, racikan aku campur dengan adonan hingga tekstur yang pas bisa didapat lur. Ini ya, aku bikin anunya dulu ya, apa nih, selainya dulu ya. Jadi loh. Selagi aku lanjut memasak selai, Uni Saskia
biar lanjut siapkan topping lainnya, Lur. Oh iyo, selai tebu racikanku gak butuh waktu lama untuk memasaknya, Lur. Bahan selai racikanku ini akan mudah mengental saat sudah terkena panas penggorengan. Harus terus diaduk supaya gak sampai gosong juga yo. Sip lah, sudah jadi nih, Lur. Ndol, selainya udah jadi ya, Ndol? Sudah, Uni. Oh iya, Ndol. Biar aku yang lanjutin aja, Ndol. Sekalian mau ngukus roti. Oh iya dah. Ya, Ndol. Nanti kita makan bareng ya, Ndol? Oh iya, Uni. Waduh nih, silakan. Makasih, Ndol. Pas banget. Pas jadi selai tebunya, pas Uni Saskia datang menghampiri. Wes lah, urusan kukus dan sentuhan akhir aku serahkan saja pada ahlinya, Lur. Gampang kok, tinggal oles selai ke roti, lalu masuk ke kukusan. Yang banyak yo Uni, selai tebunya, biar makin lumer jadinya. Ini dia, Lur, hasilnya. Roti kukus selai tebu. Toppingnya lengkap, selai tebunya juga lumer menggiurkan. Ya. Asli, Lur, gak nyangka banget. Roti kukus selai tebu ini ternyata enaknya pakai banget. Lembut roti kukusnya berpadu sempurna dengan topping aneka warna. Manisnya pas, gak berlebihan. Persis kayak senyum Uni Saskia. Jos gandos, Lur.